Selamat datang kembali di pendalaman kita. Kali ini kita akan fokus pada ringkasan renungan yang menarik ini ya, tentang kasih yang berpusat pada Kristus. Sumbernya dari Anda terbagi 3, renungan pagi, siang, dan malam. Betul. Nah, misi kita sekarang adalah coba kita gali bareng-bareng ya. Apa sih intinya konsep kasih ini? Standarnya gimana? Dampaknya apa? Terus praktiknya sehari-hari gimana? Langsung dari catatan Anda ini. Siap. Mari kita lihat. Oke, kita mulai dari yang pagi dulu ya. Renungan pagi ini kan langsung menetapkan standar yang tinggi banget ya. Iya, betul. Mengutip Yohanes 13:34 itu, kasihilah seorang akan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini jelas bukan sekedar rasa suka biasa gitu ya, tapi spesifik kasih Kristus. Kedengarannya ideal banget. Tapi inti praktisnya yang paling menonjol dari standar ini menurut sumber Anda? Ya, yang paling ditekankan di sini tuh sifat rela berkorbannya. Itu yang radikal. Sumber Anda jelas bilang, ini bukan soal perasaan, bukan cuma rasanya sayang, tapi sebuah keputusan sadar, komitmen untuk mengutamakan orang lain. Keputusan ya, bukan perasaan. Betul. Meniru pengorbanannya. Nah, ini yang membedakan total dari kasih duniawi yang seringkali kan bersyarat, ada maunya. Oke. Jadi kuncinya di pengorbanan dan keputusan itu ya. Memahami bedanya itu penting, gitu. Sangat penting. Itu fondasinya. Bener juga. Ini membalik logika umum, untungnya buat saya, ya kan? Keputusan radikal. Oke. Nah, kalau standarnya setinggi itu, rela berkorban, terus apa dampaknya? Renungan siang Anda masuk ke sini nih. Dikatakan di situ bahwa kasih persaudaraan yang tulus, yang standar tinggi tadi, itu jadi alat kesaksian yang paling kuat. Kok bisa ya? Gimana caranya cara kita di dalam komunitas saling mengasihi itu malah jadi bukti paling kuat buat orang luar? Agak unik ya konsepnya. Justru itu intinya. Ini menyentuh soal gimana iman itu terlihat, bukan cuma terdengar. Sumber Anda bilang, dunia itu akan ngenalin murid Kristus bukan dari, katakanlah, seberapa hebat teologinya atau ceramahnya. Tapi dari cara mereka saling mengasihi dan ditekankan di situ secara tanpa pamrih. Tanpa pamrih ya. Ya, kualitas hubungan yang beda ini loh, yang dasarnya pengorbanan tadi, itu yang jadi penanda identitas, otentik, dan itu menarik buat orang di luar. Jadi, kasih yang dipraktikan itu yaitu argumennya, yang paling meyakinkan. Jadi bukan soal seberapa fasih kita ngomongin kasih, tapi seberapa kelihatan gitu ya dalam tindakan sehari-hari. Itu yang bicara paling keras. Persis, tindakannya. Di situ dari 1 Petrus 4 ayat 8, kasih yang sungguh-sungguh itu menutupi banyak sekali dosa. Iya, kutipan yang kuat sekali. Nah, gimana kita memaknai menutupi dosa ini? Biar nggak salah arti, jadi kayak menyepelekan kesalahan gitu. Praktisnya gimana? Nah, sumber Anda menjelaskan ini sebagai tindakan aktif, bukan pasif. Yaitu pertama, tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Dan yang paling penting, memilih untuk melepaskan pengampunan. Memilih ya, lagi-lagi keputusan. Betul, bukan berarti menyangkal salahnya, enggak. Tapi memilih respons yang beda, respons kasih. Nah, di sini nyambungnya ke standar tadi. Praktek pengampunan ini, ya wujud konkret dari kasih yang rela berkorban itu, dalam gesekan sehari-hari, cerminan langsung dari kasih Kristus yang yaitu menutupi dosa kita. Oke, jadi menutupi di sini lebih ke respons aktif berupa pengampunan ya, bukan nutup-nutupin masalah atau pura-pura nggak ada. Tepat sekali, bukan pengabaian. Wah, memilih respons kayak gitu butuh kekuatan ekstra ya. Tapi mungkin justru di situ ya letak transformasi hubungannya. Sangat mungkin. Ini benar-benar aplikasi langsung dari standar pengorbanan yang di awal tadi. Jadi kalau kita rangkum sedikit dari pendalaman kita ini, kelihatan ya benang merahnya, mulai dari standar kasih yang rela berkorban, terus dampaknya jadi kesaksian lewat tindakan nyata, dan prakteknya itu dalam pengampunan aktif. Betul, rangkaian yang utuh. Apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Ya, intinya gini, ketiga hal ini, standar, kesaksian, praktek, gak bisa-bisa, saling terkait banget. Kasih yang sejati, menurut kerangka sumber Anda ini ya, itu kayak siklus. Dimulai dari kita paham dan terima standar pengorbanan itu. Terus, kita hidupi dalam komunitas sampai kelihatan sama dunia luar. Dan, terus-menerus dipraktekkan lewat pengampunan sehari-hari. Itu satu paket. Satu paket yang hidup ya, oke. Nah, sebagai penutup nih,
mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang untuk direnungkan lebih lanjut. Kalau fokus utama dari kasih yang berpusat pada Kristus ini, seperti yang kerasa banget dari sumber Anda, itu geser. Bukan lagi soal menerima kasih atau merasa dikasihi, tapi lebih ke memberi kasih itu sendiri. Memberi pengorbanan, memberi teladan lewat tindakan, memberi pengampunan. Nah, gimana kalau fokusnya geser ke memberi ini? Bagaimana pergeseran fokus ini bisa membentuk ulang cara Anda melihat setiap interaksi Anda, komunitas Anda ke depannya? Itu mungkin bisa jadi bahan renungan ya.